Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih pas lagi asyik nongkrong atau duduk santai tiba-tiba kamu kepikiran, wah, apa iya ya buat jadi kaya itu syarat mutlaknya harus punya gaji yang super gede? Pasti banyak banget dari kita yang secara otomatis mikir, kekayaan itu ya cuma soal deretan angka nol yang fantastis di slip gaji setiap bulan. Kayaknya kalau gajinya biasa aja nggak bakal bisa tajir kan? Oke, ayo kita langsung selami masalahnya. Bener nggak sih kaya itu otomatis sama dengan gaji besar? Gini ya, ini tuh bener-bener mitos yang udah mendarah daging banget di budaya kita sekarang. Kita tuh seolah didoktrin terus-terusan, dibilangin kalau satu-satunya tiket emas buat jadi kaya ya harus punya penghasilan selangit. Pokoknya kalau gaji nggak luar biasa tinggi, otomatis kita ngerasa nggak akan pernah bisa kaya. Tapi berdasarkan materi yang mau kita kupas tuntas hari ini, apa iya rumus matematika sosial itu valid di dunia nyata? Bagian pertama, kita bahas mitos gaji besar. Apakah ini fakta atau cuma fiksi belaka? Ada sebuah realita yang beneran bikin frustrasi, dan ini kejadian di banyak banget orang yang berpenghasilan tinggi di luar sana. Bayangin deh situasinya, gaji gede banget, awal bulan terima slip gaji senyumnya udah paling lebar sedunia. Tapi pas makin dekat ke akhir bulan, loh kok tiba-tiba merasa bokek, dompet serasa tipis, dan terus-terusan merasa kurang. Uang yang tadinya kelihatan kayak gunung itu entah menguap kemana, lenyap gitu aja. Ini fenomena nyata teman-teman. Bener-bener menyiksa rasanya. Punya penghasilan yang luar biasa tinggi, tapi ujung-ujungnya tetap aja diiringi tekanan finansial dan stres yang nggak ada habisnya tiap kali tanggal tua mendekat. Nyesek banget kan? Mari kita perali dan lihat gimana ini berkembang ke bagian kedua, rahasia gaji biasa. Kehidupan yang tenang dan tetap bisa nabung. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaannya. Di satu sisi, coba bayangin, ini orang gajinya besar banget, uang masuk deras kayak air terjun, tapi pengeluarannya juga nggak kalah kenceng. Bayar cicilan sana, bayar sini, gaya hidup selangit, ikut tren ini itu, dan akhirnya di ujung bulan, aduh, stres, panik, pusing tujuh keliling, ngerasa benar-benar bokek, nggak ada sisa. Tapi, coba kita ambil napas sebentar. Kita geser ke sisi yang lain. Di sini ada orang dengan gaji yang ya biasa-biasa aja, angkanya sama sekali nggak fantastis. Tapi hidupnya tenang, sangat damai, tidur nyenyak tiap malam. Dan yang luar biasanya lagi, mereka malah selalu bisa nyisihin uang buat ditabung secara konsisten. Terus pertanyaannya sekarang, kok bisa gitu? Gimana ceritanya dua situasi yang benar-benar nabrak logika umum ini bisa terjadi barengan di dunia nyata? Gimana mungkin mereka yang gajinya pas-pasan justru bisa hidup setenang itu dan malah punya tabungan, sementara yang gajinya luber-luber malah merasa miskin dan tercekik pas akhir bulan? Ini tuh benar-benar anomali yang maksa kita buat cari tahu, apa sih rahasia inti di balik ini semua? Kita masuk ke bagian ketiga. Pola pikir adalah kuncinya. Ternyata, kekayaan sejati itu sama sekali bukan soal ukuran gaji, tapi sepenuhnya tentang kerangka mental kita. Sekarang, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah, rahasia pola pikir ini tuh cuma berdiri kokoh di atas 3 pilar utama. Pertama, gimana cara kamu ngatur uang? Ingat ya, ini bukan soal seberapa deras aliran dana yang masuk ke rekening kamu, tapi seberapa disiplin kamu ngelolanya. Kedua, gimana cara kamu melihat peluang? Apa kalian punya insting tajam buat ngelihat celah kemajuan diri, biarpun lagi di situasi yang biasa-biasa aja? Dan yang ketiga, nah ini nih yang paling sering berakibat fatal. Kemampuan membedakan antara kebutuhan yang sebenarnya dan keinginan yang cuma sesaat. 3 fondasi mental ini yang sebenarnya bikin batas tebal banget antara merasa selalu kurang sama ngerasa tenang dan cukup. Jadi, poin krusialnya adalah jangan tunggu gaji kamu naik dulu, tapi ubah dulu cara berpikir kamu. Mulai perubahannya dari dalam pikiran kamu. Detik ini juga. Kalian benar-benar gak perlu nunggu dapat promosi jabatan yang entah kapan turunnya, atau nunggu pindah ke perusahaan lain dengan gaji berlipat ganda buat mulai ngebangun kesejahteraan finansial. Sama sekali nggak. Kekuatan buat berubah itu aslinya udah ada di dalam kendali pikiran kalian saat ini juga. Pola pikir yang tepat itu adalah modal utama kalian buat bisa jadi benar-benar kaya. Sebelum kalian bisa ngumpulin uang tunai dalam jumlah gede dan bisa nikmatin hasilnya tanpa was-was, pergeseran mental ini adalah satu langkah absolut yang wajib kejadian duluan. Tanpa fondasi modal mental ini, percaya deh mau sebesar apapun gaji yang mampir ke rekening kalian tiap bulan, pada akhirnya bakal numpang lewat doang dan lenyap nggak berbekas. Makanya, mari kita tutup analisis kita hari ini dengan sebuah renungan yang sedikit menohok. Coba tanya ke diri kalian, apakah pola pikir kalian sendiri yang selama ini, tanpa disadari, justru nahan kalian buat jadi bener-bener kaya? Coba bener-bener renungin pertanyaan tajam itu setelah ini. Kalau bedah materi kita kali ini ngebantu ngebuka perspektif baru buat kalian, jangan lupa ya buat like, share, dan subscribe, biar kita bisa kumpul lagi dan belajar bareng di analisis materi kita selanjutnya. Sampai jumpa!